Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang motor induksi satu fasa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ganda Putra Gultom dari Elektronika 4A. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Apa sih pengertian dari motor induksi satu fasa? Motor induksi satu fasa adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik yang terdiri dari kumparan stator dan kumparan rotor, di mana kumparan stator adalah bagian dari motor yang tidak bergerak, sedangkan kumparan rotor adalah bagian yang bergerak yang bertumpu pada bantalan poros terhadap stator. Pada kumparan stator dan kumparan rotor ini memiliki fungsi yaitu untuk membangkitkan gaya gerak listrik akibat dari adanya arus listrik bolak-balik satu fasa yang melewatkan kumparan-kumparan tersebut, sehingga terjadi suatu interaksi induksi medan magnet antara stator dan rotor. Adapun penggunaan motor induksi di industri sebagai berikut. Yang pertama, ada mesin milling, yang kedua ada kompresor, yang ketiga ada kren, dan yang keempat ada mesin grinder. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari motor induksi satu fasa. Yang pertama adalah motor induksi satu fasa tidak terjadi medan magnet putar, karena pada motor induksi satu fasa ini memerlukan kumparan bantu untuk membantu motor induksi tersebut bergerak. Yang kedua adalah memiliki medan magnet utama dan medan magnet bantu. Yang ketiga juga hampir sama dengan yang kedua, memiliki belitan arus utama dan arus bantu. Nah, ini merupakan gambar dari kurva gelombang belitan arus bantu terhadap arus utama. Grafik arus belitan bantu dan arus belitan utama berbeda fasa sebesar omega. Hal ini disebabkan karena perbedaan besarnya impedansi kedua belitan tersebut. Perbedaan arus fasa ini menyebabkan arus total, di mana pengertian arus total ini merupakan penjumlahan vektor arus utama ditambah dengan arus bantu. Medan magnet utama yang dihasilkan belitan utama juga berbeda fasa sebesar omega dengan medan magnet bantu. Lalu ada belitan bantu Z1 sampai Z2. Pertama, dialiri arus I. Bantu menggunakan flux magnet omega tegak lurus. Beberapa saat kemudian, belitan utama U1 sampai U2 dialirkan arus utama 1 yang bernilai positif. Hasilnya adalah medan magnet yang bergeser sebesar 45 derajat dengan arah berlawanan jarum jam. Seperti yang kita dapat dari gambar gelombang belitan arus bantu terhadap arus utama. Nah, sekarang prinsip kerja motor induksi satu fasa. Prinsip kerja motor induksi satu fasa ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang menghasilkan medan putaran dengan mencampurkan dengan kecepatan sinkron, di mana kecepatan sinkron ini adalah kecepatan medan magnet putar yang tergabung pada jumlah kutub sensor stator dan frekuensi sumber daya. Dan rumusnya adalah NS sama dengan 120 dikalikan dengan F per P, di mana NS adalah kecepatan sinkron dengan satuan RPM atau rotation per menit. Terus ada F frekuensi atau satuannya dengan Hertz, dan P adalah jumlah kutub. Nah, ini merupakan blok diagram dari proses kerja motor induksi satu fasa, di mana ada supply AC 220 volt dihubungkan ke rangkaian kontrol kecepatan motor induksi satu fasa, kemudian masuk ke motor induksi satu fasa. Nah, kita akan masuk ke contoh soal nih. Ada contoh soal yaitu diketahui suatu motor induksi satu fasa memiliki kecepatan sekitar 1400 sampai 1500 RPM atau rotation per menit. Jika menggunakan sumber listrik dengan frekuensi 50 Hz, maka berapakah jumlah kutub yang akan dihasilkan? Nah, karena kita sudah tadi mendapatkan rumusnya, NS sama dengan 120 dikalikan F per P. Nah, langsung kita saya masukkan 150 sama dengan 120 dikalikan 50 dibagi dengan P. Nah, karena kita akan mencari P, maka P sama dengan 120 dikalikan dengan 50 dibagi dengan 1500, maka jumlah kutub yang akan dihasilkan adalah 4 kutub. Di mana 4 kutub ini adalah 2 pasang kutub. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.